Shalom pemuda dan remaja GKI di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah sekarang teman-teman saya mau mengajak kita semua untuk memberikan tanda love dengan membentuk 2 jari seperti ini. Sebagai bentuk salam damai, kita kasih ke orang-orang di samping kiri dan kanan kita. Salam damai, salam damai, salam damai semuanya. Atau kalau yang sendirian boleh deh kasih ke kita, salam damai. Nah teman-teman pada hari ini meskipun secara virtual, mari dengan semangat dan sukacita kita memuji Tuhan. Mazmur 150 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang hebat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia cemat. Sehingga diberilah putranya kudus. Mengangkat manusia serta menebus. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tuhan Allah kita sungguh besar dan mulia. Kita nggak bisa mengukur seberapa besar atau seberapa dalam kasih-Nya. Kita minta tolong Tuhan supaya Tuhan mau memenuhi hati kita. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk flashback sebentar di minggu lalu. Selama minggu kemarin, kita sudah melakukan apa aja teman-teman? Hal-hal baik apa aja yang sudah kita lakukan? Misalnya, minggu ini saya sudah produktif. Atau, minggu ini saya sudah melakukan 1 kebaikan. Tapi teman-teman, coba kita ingat-ingat lagi. Kesalahan apa aja yang sudah kita perbuat selama seminggu ini? Sudah berapa kali kita berdosa?
Mari kita akui dosa dan kesalahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mau menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mengaku segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat selama seminggu ini. Tuhan, ajari kami Tuhan, kiranya kami tidak melakukan dosa-dosa kami lagi. Kami boleh lebih bijaksana lagi dalam berkata dan bertindak. Tuhan yang mau ampuni kami, Tuhan yang sucikan kami. Terima kasih Tuhan atas darah-Mu yang telah menghapuskan dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kawan-kawan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber Hikmat, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga melalui karya Roh-Mu yang kudus, kami bukan hanya mengerti, tetapi boleh mengalami perjumpaan dan merasakan sentuhan sabda Tuhan. Sabda yang bukan hanya mengubah kehidupan kami secara pribadi, tetapi boleh menghadirkan karya Allah di tengah-tengah wabah. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang mendasari tema kita, tiada payung untuk berteduh, terambil dari kitab Rut, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech.
nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terajung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan." Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya
sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini terdengar sangat puitis. Tiada payung untuk berteduh. Payung merupakan simbol perteduhan yang paling sederhana. Ketika panas menyengat, saat hujan air atau hujan abu mengguyur, ketika tiada atap menudungi, tiada tenda menaungi, setiap orang butuh payung untuk berteduh. Namun di dalam kenyataan, banyak orang tidak punya tempat perteduhan. Tiada kawan, tiada sahabat di tengah gersang maupun derasnya persoalan yang melanda. Bacaan kita hari ini berkisah tentang seorang yang menjadi tempat perteduhan bagi orang lain. Di dalam Alkitab, ada dua kitab yang diberi nama dengan nama seorang perempuan. Kitab yang pertama adalah Ester. Kitab Ester mengisahkan tentang seorang yang hidup pada sekitar tahun abad ke-6 sebelum Masehi. Seorang perempuan Israel yang menikahi Raja Persia, Ahasveros, dan kemudian menggagalkan rencana pemusnahan etnis yang dilakukan pada era itu. Ester adalah seorang yang punya kiprah besar sebagai penyelamat bangsanya, punya kiprah nasional. Tetapi juga ada nama perempuan yang kedua, yang juga menjadi nama sebuah kitab. Dan perempuan ini berasal dari zaman yang jauh lebih tua. Kira-kira 500 tahun sebelum Ester, yaitu Rut. Rut hidup di sekitar abad ke-11 sebelum Masehi. Alkitab mencatatnya bahwa Rut hidup pada zaman para hakim. Zaman yang terkenal sebagai zaman yang gelap dalam sejarah Israel, di mana kejahatan merajalela, tidak ada raja, semua orang berbuat semaunya. Dan Rut yang adalah orang Moab itu menjadi menantu sekaligus sahabat bagi Naomi. Loyalitasnya membuat ia mengabdi bukan pada nation, bukan pada bangsa. Kiprahnya tidak dalam kancah nasional, tetapi loyalitas dan kiprah persahabatannya pribadi terhadap Naomi. Tetapi dampaknya
Luar biasa, saudara. Rut menjadi simbol kehadiran Allah di dalam kehidupan Naomi. Naomi yang hidupnya mengalami kepahitan. Naomi yang hidupnya adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Saudara, Naomi menyebut dirinya sebagai Mara, yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan hidup, mereka harus hijrah, berpindah, merantau dari Yehuda ke Moab. Di Moab, ia malah kehilangan Elimelek suaminya, dan juga kedua anak lelakinya Mahlon dan Kilyon dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu Naomi merasa bahwa ia tidak lagi punya apapun. Ia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, dan dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Bahkan Naomi menganggap bahwa Tuhan telah naik saksi menentang dia. Saudara, Naomi adalah seorang yang mengalami pahit kehidupan. Dan bahkan ia sampai di titik frustasi. Baginya, hidup adalah lenguhan dan keluhan. Karena memang apa? Terlalu berat beban yang harus ia tanggung. Terlalu berharga orang-orang yang ia cintai yang telah pergi. Terlalu gelap masa depannya untuk berkata, Tuhan datang dan beserta denganku. Yang ia katakan, justru yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara-saudara, krisis dan kesukaran hidup memang bisa mendatangkan frustasi. Ketika kita merasa kehilangan satu demi satu apa yang kita anggap bisa menjamin masa kini dan masa depan kita, kita pun bisa mengalami frustasi. Namun, sesungguhnya di dalam segala keadaan, Tuhanlah pelindung yang sejati. Ia pelindung sejati bagi kita, tetapi ia juga pelindung sejati bagi Naomi. Meski yang lain pergi, Tuhan tetap setia menjaga. Meski bahaya mengancam, dalam dekapan kasih-Nya kita terlindung. Dan sesungguhnya perlindungan dan cinta Allah tak pernah melepas Naomi. Kasih Tuhan bagi Naomi dinyatakan melalui kehadiran Rut, sang menantu yang setia. Rut itu berarti belas kasihan. Dalam bahasa Ibrani, Rut juga bisa berarti sahabat. Di tengah getir, beban berat, pahitnya kehidupan Naomi. Pada akhirnya Naomi melihat secercah cahaya kebaikan Tuhan melalui Rut. Rut, saudara, berani mengambil keputusan sulit dengan tetap menyertai Naomi, sang janda yang telah tua dan tidak punya apa-apa. Di dalam kesusahan, Rut bersedia menyertai Naomi. Dan kemudian mereka saling memperhatikan, saling berempati, saling merawat, saling menopang, saling membebaskan, saling mengasihi. Dan solidaritas Rut dan Naomi itulah yang membuat mereka bukan hanya bertahan di tengah kesulitan, tetapi membuat kehidupan mereka punya masa depan. Saudara kekasih Kristus,
orang menyebut hidup sekarang ini di era new normal atau pihak lain menyebutnya sebagai abnormal adalah hidup yang penuh dengan kesusahan. Kita berada di sebuah realita, hidup dalam situasi antara. Entah kapan wabah berakhir, segala sesuatunya tidak pasti. Kita bagaikan orang asing yang hidup di tanah sendiri. Kita mengalami social distancing yang kemudian banyak orang mengubahnya menjadi social disconnecting. Mungkin sebagian dari kita sekarang sedang learn from anywhere, work from anywhere, dan membuat kita berpisah, berjarak, agar kita berjarak dengan wabah. Namun pada kenyataannya, saudara, harus diakui, masa wabah atau pandemi ini adalah masa yang berat bagi siapa saja. Bukan hanya bagi orang tua dan anak-anak, tetapi juga bagi orang-orang muda, bagi orang-orang yang punya usia produktif. Di masa pandemi ada 3 macam sikap terhadap wabah. Yang pertama adalah denial atau menyangkali pandemi. Bagi orang-orang yang menyangkali pandemi, COVID-19 hanyalah konspirasi. Yang kemudian mereka hidup sembarangan seolah merasa tidak ada apa-apa. Tidak ada empati terhadap pelayan-pelayan publik yang bekerja di garis depan. Tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang menghambat dan melandaikan kurva penularan. Cuek terhadap mereka yang terjangkit. Dan selalu berpikir, orang yang kukenal nggak ada yang sakit. Sikap seperti ini adalah sikap yang merusak. Sikap yang kedua, saudara, selain denial adalah anxious, gelisah, panik, yang kemudian membuat orang itu main aman, bersembunyi, bukan hanya melakukan social distancing, tetapi juga melakukan social disconnecting. Merasa cukup kalau sudah punya digital minded. Merasa cukup kalau sudah punya kuota internet. Selama kuota masih jalan, sinyal wifi masih kuat, hidup saya aman. Bukan waktunya mengurusi orang lain. Atas nama apa? Social distancing. Padahal sesungguhnya yang terjadi, kita sedang memutus ikatan emosional dan ikatan cinta dengan orang lain. Selain denial, anxious, yang ketiga adalah solider. Seorang yang solider menerima bahwa masa wabah adalah masa yang berat. Ia waspada terhadap keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Ia mengakui bahwa manusia itu rapuh. Siapapun kita, apakah kita orang-orang muda atau mungkin orang-orang yang lebih tua, anak-anak yang tidak berdaya, yang pandai, yang tidak sekolah, yang tinggi status sosialnya atau kalangan bawah. Orang yang solider sadar betul bahwa sesungguhnya manusia itu rapuh. Oleh karena itu wabah justru membuat ia berkomitmen untuk memperkuat persekutuan. Sebab pandemi adalah masalah yang tidak dapat diatasi sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagai Rut yang bersedia menyatakan kehadiran Allah, kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mengalami ketakutan, frustasi, mungkin karena dampak ekonomi yang menimpa orang tua kita, karena kesusahan yang menimpa keluarga kita juga berdampak dalam kehidupan kita.
Kita dipanggil bagi orang-orang yang mungkin saja terjangkit. Bagi kawan-kawan, bagi keluarga, bagi kenalan yang divonis positif. Saudara, paling susah dalam situasi seperti sekarang kalau orang sampai positif. Saya mengenal beberapa orang sampai berbulan-bulan berada di dalam masa terasing, bergumul berat di antara ketakutan, tetapi juga doanya tidak putus-putus. Sudah swab sampai berkali-kali, bukan hanya sekali, 2 kali, bahkan sampai 7 kali masih tetap positif. Dan masyarakat kita apa yang terjadi? Ketika mendengar seorang terjangkit, responnya 2. Kalau enggak rame-rame menghindar, ya rame-rame menggosipkan. Atau jangan-jangan malah kita tidak tahu. Ada kenalan, sahabat, rekan, saudara kita yang dalam hatinya sesungguhnya menjerit karena hidupnya berbeban. Ketika yang lain menjauh, kita dipanggil untuk mendekat. Social distancing memang meniscayakan jaga jarak fisik, tetapi juga memanggil kita untuk mempererat persekutuan kasih dan persekutuan emosional. Itu tetap perlu dipelihara, tetap perlu memperhatikan, menguatkan, mendampingi, mengasihi, dan menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berbeban. Sharing and caring, berbagi dan saling memperhatikan. Itulah cara kita untuk menghadirkan cinta kasih Allah bagi orang-orang yang tidak punya payung untuk berteduh. Kehadiran yang bukan hanya kehadiran online, tetapi juga kehadiran offline. Jika memang tubuhmu tidak dapat bersama, tetapi cintamu, pemberianmu bisa datang kepada orang yang kau kasihi. Perhatianmu bisa diterima. Ada kata-kata bijak yang berbunyi demikian, saudara. Jika engkau tidak dapat menjadi sahabat bagi banyak orang, jadilah sahabat setia bagi seseorang. Kita tidak dituntut menjadi seperti Esther yang menjadi pahlawan nasional. Tetapi bacaan kita hari ini mengajar kita menjadi seperti Ruth. Sahabat yang setia, yang loyal, yang mengasihi, yang membuat keputusan penting dan mendampingi seseorang. Kerabat saya di Jakarta bercerita bahwa dia punya tetangga, sebuah keluarga, suami, istri, 1 orang anak, anaknya SMP. Sang suami positif COVID dan dalam waktu yang cukup cepat meninggal dunia. Dan kemudian sang istri juga divonis positif. Tetapi pihak rumah sakit menyarankan agar dia mengkarantina diri dan menyembuhkan diri di rumah. Berita itu betul-betul memukul dia. Hanya dia seorang perempuan dan juga anaknya yang SMP perempuan juga. Dan mereka takut kalau tetangga-tetangganya itu menolak mereka. Dan kawan saya ini yang juga merupakan tetangganya bertanya, "Kenapa suamimu meninggal?" Dia bercerita, "Suamiku meninggal karena COVID. Tapi jangan bilang tetangga-tetangga, ngomong saja TBC. Karena nanti aku diusir dari kampung ini." Saudara, kawan saya ini kemudian merasa sangat prihatin dan betul ibu dan anak ini hanya berdiam di rumah, tidak keluar. Dan itu membuat sang kawan itu
setiap hari datang, mengantarkan makanan, walaupun tidak bertemu hanya diletakkan di depan rumah. Sampai tetangga-tetangga yang lain itu memperhatikan. Cik, ngapain kok tiap hari datang ngantar makanan, bawa rantang ditaruh depan rumah. Sampai lama-lama orang tahu bahwa ibu dan anak ini mengalami kesusahan. Suaminya meninggal karena COVID. Sang ibu terjangkit dan sang anak juga mungkin terjangkit. Dan apa yang terjadi, saudara? Tetangga-tetangga yang lain justru tidak gelisah atau mengusir. Mereka kemudian berinisiatif mengadakan penyemprotan disinfektan bagi rumah-rumah sekitar. Dan bahkan ada yang bermurah hati. Sang anak yang masih SMP itu diteskan, rapid test, dan ternyata puji Tuhan, hasilnya non-reaktif, negatif. Dan kemudian ada tetangga yang berbaik hati, supaya anak ini tidak ketularan, sudah kamu tidur di tempatku saja, sampai mamaku sembuh. Dan orang-orang yang lain menghibur, menguatkan, menyemangati, dan pada akhirnya sang ibu ini setelah beberapa lama dinyatakan sembuh. Apa yang terjadi, saudara? Ibu dan anak yang sebelumnya setelah frustasi, mengalami ketakutan, mengalami perasa tertolak, tidak ada yang menolong, diubahkan menjadi sosok yang punya semangat baru, meski tanpa suami. Meskipun mereka tetap berada di dalam duka, tetapi karena kebaikan-kebaikan, orang-orang yang mau menjadi sahabat bagi satu orang ini. Sang ibu itu bukan hanya sembuh, tetapi kemudian ia merasa dicintai. Ia terharu, merasa dibebaskan dari keputusasaan. Dan apa yang dilakukan sang ibu ini, saudara? Ia kemudian memberi diri untuk menjadi relawan yang menjadi sahabat bagi mereka yang sedang terjangkit. Kisah ini kiranya menjadi inspirasi bagi kita bahwa pandemi bukanlah momen untuk bersembunyi, melainkan kesempatan untuk Kristofani. Apakah Kristofani itu? Menyatakan Kristus, menyingkapkan kehadiran Kristus bagi dunia. Oleh karena itu, saudara, mari buka matamu, buka telingamu, buka hatimu, dan mulailah mengeksplorasi gagasan dan tindakan kreatifmu untuk menjadi payung peneduh bagi jiwa-jiwa yang mengaduh. Amin. Kawan-kawan, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan pengakuan iman pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba waktunya bagi kita untuk bersyafaat. Mari kita berdoa. Di tengah kesulitan demi kesulitan dan krisis multidimensional akibat wabah, kami berdoa,
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap pribadi yang terguncang, bagi mereka yang mengalami ketakutan, bagi orang-orang muda yang kehilangan harapan, bagi semangat persekutuan yang telah mulai kendur dan suam-suam, bagi gereja yang telah kehilangan daya untuk menjadi berkat dan daya gerak di tengah masyarakat, bagi seluruh rakyat yang mulai tawar hati dan lelah menanti, dan bagi pemerintah bangsa kami yang kewalahan dengan dampak yang timbul akibat pandemi. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka. Kiranya kasih setia, rahmat, kekuatan, damai sejahtera Tuhan karuniakan. Dan kiranya Engkau memakai kami untuk menjadi payung teduh bagi mereka yang tak punya tempat untuk berteduh. Menjadi sahabat bagi mereka yang ditinggalkan. Menjadi penyemangat bagi mereka yang telah kehilangan harapan. Dan menjadi penolong bagi mereka yang melolong, menanti dan memohon karya nyata dari Tuhan. Pakailah kami untuk menghadirkan Kristus di tengah pandemi. Syafaat ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nats persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer ke gereja masing-masing. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Ini Tuhan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Kami ingin mengembalikan kepada Engkau, Tuhan yang mau pakai persembahan yang telah kami berikan ini, Tuhan yang mau berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan ini hanya boleh untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Mau bersyukur dan terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan telah diberikan pada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya melakukan apa yang sesuai dengan perkataan Tuhan. Kita mohon pada Tuhan supaya Tuhan membuat kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita di jalan hidup yang lebar sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan
seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahayamu. Buanglah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Kawan-kawan, kini saatnya bagi kita untuk melanjutkan peribadatan kita di tengah-tengah kehidupan. Jadilah payung teduh bagi jiwa-jiwa yang mengaduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Kebaktian kita hari ini boleh usai, tetapi ibadah yang sesungguhnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjalani panggilan Tuhan. Kami dari GKI Darmo Satelit Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.